Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Safitri dari Prodi PGSD semester 5A STKI PNU Indramayu. Jadi di sini saya akan mereview atau mempresentasikan artikel atau paper saya, yaitu pemanfaatan rumah belajar untuk pembelajaran daring. Langsung saja. Rumah belajar. Rumah belajar merupakan portal pembelajaran resmi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa diakses dengan alamat URL http://belajarkemendikbud.go.id. Jadi, bisa dikatakan bahwa rumah belajar ini merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan atau dibuat oleh Kemendikbud untuk membantu masyarakat, baik masyarakat umum, pendidik, dan peserta didik, agar mereka yang ingin belajar atau tahu lebih banyak tentang pengetahuan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi rumah belajar. Dengan jargon, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa. Seperti jargonnya, rumah belajar ini sangat mudah diakses di mana saja dan kapan saja, dan serta kita bisa belajar dengan siapa saja. Cara penggunaan rumah belajar. Yang pertama, siapkan perangkat komputer, laptop, smartphone, atau lainnya yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Lalu, buka situs rumah belajar yang sudah tersedia. Yang kedua, login menggunakan email jika sudah memiliki akun terlebih dahulu sebelumnya. Dan untuk yang belum, bisa klik daftar. Nah, yang ketiga, jika sudah, maka kita telah terdaftar di rumah belajar. Fitur-fitur layanan rumah belajar. Nah, di sini rumah belajar itu memiliki banyak fitur-fitur layanannya. Contohnya seperti sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank sekolah, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta kelas maya. Dan ada juga fitur pendukungnya. Fitur pendukung ini ada 3, yaitu karya komunitas, karya guru, dan karya bahasa dan sastra. Nah, kita akan membahas tentang fitur-fitur layanan rumah belajar, fitur utamanya. Nah, yang pertama ada sumber belajar. Sumber belajar ini salah satu fitur yang masuk ke dalam rumah belajar. Nah, sumber belajar ini sangat direkomendasikan bagi pendidik dan peserta didik dalam menunjang pembelajaran baik saat tatap muka maupun daring ataupun internet. Nah, sumber belajar ini sangat menyediakan berbagai materi pelajaran melalui dari jenjang pendidikan, SMA, SMK, SMP, SD, bahkan hingga PAUD sebagai sarana evaluasi pembelajaran. Kelebihan sumber belajar, yaitu tersedianya berbagai macam konten sehingga fitur ini menarik dan menyenangkan, mudah diakses sebagai referensi untuk guru. Kekurangannya itu keterbatasan materi yang hanya menyediakan beberapa materi saja. Yang kedua ada BSE, buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik ini merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan buku ajar elektronik untuk tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, SMK.
Kelebihan BSE yaitu mudah diakses, gratis dalam mengunduh buku sekolah elektronik. Kekurangannya yaitu untuk unduhan buku itu dibatasi. Dan yang ketiga, bank soal. Fitur ini merupakan sebuah tempat atau wadah yang disediakan bagi pendidik untuk membuat penyusunan instrumen tes yang akhirnya digunakan untuk evaluasi hasil belajar peserta didik baik melalui kelas, tatap muka ataupun daring. Jadi bisa digunakan untuk tatap muka ataupun daring. Nah, kelebihan bank soal yaitu pembuatan evaluasi hasil belajar yang jelas, efisien, praktis yang membantu evaluasi pendidik, sangat menyenangkan, aman diakses oleh peserta didik, sangat memotivasi dan menarik minat pendidik dan peserta didik dalam melakukan evaluasi daring. Kekurangannya yaitu panduan penggunaan bank soal belum tersedia pada halaman pertama, tidak adanya penguncian identitas. Lab Maya. Lab Maya atau Laboratorium Maya merupakan laboratorium virtual yang membantu pendidik dan peserta didik yang terkendala akan ketersediaan fasilitas akan laboratorium di sekolahnya. Kelebihan Lab Maya yang pertama ada fitur yang ada di dalamnya sangat menarik dan menyenangkan. Penyediaan konten mata pelajaran baru yaitu mata pelajaran matematika yang sebelumnya hanya ada mata pelajaran IPA saja, dan untuk kekurangan yaitu hanya beberapa materi yang disajikan untuk percobaan. Peta budaya. Peta budaya merupakan fitur rumah belajar yang menyediakan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, fitur ini sangat membantu peserta didik dalam mengenal atau mengetahui lebih banyak tentang keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti keberagaman agama, ras, suku, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu sangat menarik dan menyenangkan. Kekurangan yaitu belum sepenuhnya keberagaman kebudayaan di Indonesia itu dipaparkan. Yang kedua, wahana jelajah angkasa. Wahana jelajah angkasa adalah salah satu fitur rumah belajar yang menyediakan layanan tur virtual berupa tur luar angkasa. Jadi, pengguna di sini akan disajikan materi atau konten yang disediakan wahana jelajah angkasa secara nyata. Kelebihannya yaitu penyajian konten yang menarik dan menyenangkan karena terlihat sangat nyata. Kekurangan yaitu fitur yang terasa. PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Fitur ini diciptakan bertujuan untuk menyediakan layanan diklat atau latihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu guru, yang dilakukan secara daring. Nah, dengan adanya PKB ini diharapkan terciptanya seorang guru atau pendidik yang bertanggung jawab atas profesinya dan menjalankan tugasnya sebagai seorang guru dengan baik. Kelebihannya yaitu pelatihan daring yang menyenangkan dan menarik, meningkatkan keprofesian guru. Kekurangannya yaitu tidak semua bisa mengikuti pelatihan, terkhususnya daerah yang terpencil. Kelas maya atau kelas digital. Kelas maya merupakan salah satu fitur yang tersedia di rumah belajar untuk membantu pendidik dan peserta didik dalam melakukan pembelajaran via internet atau daring, baik saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran yang dilakukan di kelas maya bisa menggunakan chat, video, audio, multimedia, dan lain-lain. Kelebihan yaitu penggunaan kelas maya dapat dikombinasikan dengan berbagai model pembelajaran, memberikan fleksibilitas waktu sehingga pendidik bisa mengatur waktu atau jadwal pembelajaran
baik saat jam pembelajaran daring atau tatap muka, variasi media pembelajaran berupa audio, video, dan lain-lain, mudah diakses, evaluasi hasil belajar dapat melalui daring. Kekurangan yaitu terkendala akan koneksi internet, kurangnya keterampilan guru maupun peserta didik dalam mengolah kelas maya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan dan memperhatikan. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.